Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran aplikasi komputer. Hari ini kita akan mencoba belajar mengenai fungsi lookup. Sesuai dengan judulnya, lookup. Look itu melihat, up itu ke atas. Ya, itu pengertian sederhananya. Jadi kita mengisi sebuah data, misalnya seperti ini ya. Kita akan mencari sebuah data, misalnya kode ini, gitu ya. Misalnya berdasarkan kode ini kita melihat isiannya itu ke atas gitu ya. Jadi pengertiannya seperti itu. Jadi ketika kita mengisi data, misalnya kita mencari sebuah keterangan, keterangan ini berdasarkan kepada kuncinya, misalnya berdasarkan kode A2, maka di sini tuh harusnya melihat ke sini ke atas gitu ya. Jadi pengertiannya seperti itu. Jadi melihat ke atas itu adalah ke sebuah tabel ya. Jadi tabel ini adalah tabel database atau tabel pembantu yang sudah kita isi data-datanya. Jadi ini diurutkan berdasarkan kodenya apa. Jadi nanti untuk mengisi di sini kita akan mencari kode ini, kemudian melihat ke atas ke sini ya. Pengertiannya seperti itu. Nah, dalam fungsi lookup itu ini ada beberapa rumus gitu ya. Ada yang berbentuk vektor, ada yang berbentuk array, ada yang berbentuk VLOOKUP, dan ada yang berbentuk HLOOKUP. Nah, ini penggunaannya sih terserah Anda nantinya ya. Tetapi yang sering digunakan itu adalah dua hal ini ya. Yang lebih mudah itu adalah fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Kenapa mudah? Karena dia terus terang saja saya sering menggunakannya adalah yang dua ini. Sedangkan yang dua ini saya jarang menggunakannya ya, seperti itu. Nah, kita lihat di sini saya sengaja mencoba gitu ya, mencoba untuk mengisi keterangan, mencari sebuah keterangan dengan beberapa rumus. Ya, ada yang sifatnya menggunakan vektor, array, VLOOKUP, dan HLOOKUP ya, seperti ini. Nah, rumusnya untuk misalnya nanti ini mencari keterangan ya, keterangan ini keterangan nih. Kita akan mencari keterangan berdasarkan kepada kode ini. Jadi di sini harusnya isinya adalah monitor gitu ya. Dengan kode A2 kita lihat ke sini. A2 itu keterangannya adalah monitor. Ya. Nah, kita menggunakan beberapa rumus. Ada yang berbentuk lookup-nya itu adalah berbentuk vektor, array, VLOOKUP, dan HLOOKUP. Oke, sebagai contoh, misalnya ini adalah dengan menggunakan vektor. Nah, vektor itu seperti ini rumusnya ya. Nah, ini yang harus diperhatikan nanti oleh Anda ada di sini nih. Apakah di sini rumusnya nanti titik koma atau koma? Ya, nanti kan ini berbeda-beda. Yang kemarin di fungsi if itu banyak yang mempertanyakan, kenapa rumusnya sama kok salah? Ternyata ininya agak berbeda. Di komputer Anda menggunakan koma, yang saya jelaskan adalah titik koma ya, seperti itu. Jadi rumus untuk vektor itu adalah lookup buka kurung, lookup value. Lookup value adalah posisi sel. Posisi selnya itu ada di mana. Nah, dalam hal ini adalah A2 ya, yang ini ada di sel B20. Kemudian selanjutnya, rumus selanjutnya adalah lookup vector. Lookup vector itu adalah nilai vektornya. Nilai vektornya ada di mana? Nah, yang kita cari adalah kan kode A2 ya. Berarti nilai vektornya itu ada di sekitar daerah sini. Jadi kita blok dari A3 sampai dengan selesai ya, seperti ini. Ini yang disebut dengan lookup vector. Lookup vector itu ya hampir sama dengan kodenya ya. Hampir sama dengan si kodenya seperti ini. Jadi lookup vector itu pasti Anda mencari di mana sih yang sama dengan posisi selnya, si kodenya gitu ya. Adanya ada di mana. Nah, itu lookup vector. Kemudian result vector. Result vector itu adalah nilai akhirnya, di mana posisi kolom nilai akhir atau di mana kolom sel yang akan kita tampilkan, itu bahasa sederhananya, yaitu ada di sini ya. Nah, kita contoh.
sama dengan lookup, ya ini bisa huruf kecil huruf besar. Nah di sini ada lookup value. Lookup value itu adalah di mana nilai atau posisi sel yang akan dicari. Nah kebetulan kita akan mencari yang ini kan. Nah kita tinggal klik saja seperti ini. Kemudian lihat di sini. Di sini ya, lihat, perhatikan apakah ini titik koma atau koma. Kalau di komputer Anda koma, berarti Anda gunakan koma. Nah kebetulan yang ada di saya adalah titik koma. Kemudian di sini adalah lookup vector. Lookup vektornya ada di mana? Kalau bahasa sederhananya itu di mana sel tempat berkumpulnya posisi kode. Nah, kita mencari di sini nih. Kebetulan ini tabelnya ada di sini dalam satu sheet, jadi kita tinggal pilih saja seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, supaya ini bisa di-copy ke bawah gitu ya. Ini harus dikasih atau ditekan F4 supaya diabsolutkan. Diabsolutkan ini nih, lihat, perhatikannya ini kan A3 A7. Kalau saya tekan di keyboard F4 maka akan keluar ini dolar, artinya dia akan tetap posisinya ada di A3 sampai dengan A7 ya, seperti itu. Kalau ini tidak dikasih dolar, ketika di copy ini akan gerak ya. Saya ulangi contohnya dulu ya, ini saya tidak akan pakai, posisinya seperti ini saja dulu. Setelah itu titik koma. Kemudian di sini ada result vector. Result vector itu adalah di mana nilai akhirnya atau posisi atau rank akhir yang akan kita tampilkan. Nah, kita mencari keterangan berarti klik di sini sampai di sini. Nah, ini juga harus di F4 ya. Ini sebentar saya biarkan saja. Kita enter. Betul ya. Berarti A2 itu keterangannya adalah monitor. Sewaktu kita copy ke bawah, ini akan error. Karena apa? Lihat, dia akan berbeda gitu ya, akan ke bawah. Seharusnya kan posisinya ada di A3 sampai dengan C7. Di sini A7 sampai A11. Jadi tidak ada. Nah, oleh karena itu seperti saya katakan tadi, bahwasanya di sini harus di blok, kasih F4 untuk diabsolutkan. Ini juga sama. Kita blok, diabsolutkan, baru di enter. Setelah itu kita copy ke bawah ya, seperti itu, maka akan betul. Rumusnya betul, hasilnya betul. Kalau tadi rumusnya betul, hasilnya akan salah ya, seperti itu. Jadi fungsi daripada F4 absolute adalah untuk mengunci posisi selnya ya, berada di situ terus gitu ya. Kalau ini tidak dikunci gitu, tidak dikunci pakai absolut atau di F4 kan gitu ya, ada tanda dolar ini. Nah, artinya ini nanti akan bergerak ke bawah kalau tidak dikunci sewaktu kita copy. Tapi kalau hanya Anda satu saja tidak di copy sih gak ada masalah, nggak pakai F4. Tetapi kalau misalnya nanti ini mau di copy ke bawah, ini harus diabsolutkan karena ini akan tetap gitu ya, posisinya ada di A3 sampai dengan B7 ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya nanti mencari harga, maka ininya yang tinggal dirubah resultnya gitu ya, result vectornya. Anda tinggal klik dari sini sampai dengan sini pakai F4, enter. Maka hasilnya akan seperti ini. A2 itu adalah 1.500.000. Itu contohnya. Ya, tinggal merubah ininya saja. Itu adalah menggunakan lookup saja gitu ya, dengan bentukannya adalah vector. Yang kedua itu adalah bentukannya array. Array ini lebih sederhana ya, rumusnya adalah sama dengan lookup buka kurung, lookup value sama seperti tadi. Lookup value-nya ada di mana ya, jadi seperti itu array-nya ya. Jadi nanti array itu ada dua ya. Jadi kita ketik misalnya sama dengan lookup buka kurung. Nah, ini ada dua ya. Jadi Anda bisa menggunakan seperti yang tadi di sini ya, seperti ini hampir sama saja, atau yang bawah. Jadi hanya ada dua nih. Hanya ada dua, yaitu yang pertama lookup value titik koma array. Lookup value-nya di mana? Jadi posisi sel yang akan dicarinya di mana? Ada di sini titik koma. Kemudian di sini lookup vector bisa seperti tadi, atau Anda gunakan langsung array-nya. Array-nya itu adalah posisi di mana
yang akan kita tampilkan, ya, si tabelnya. Nah, kebetulan ada di sini. Kita klik dari sini sampai dengan ini ya kan yang dicari. Jadi kita langsung saja, tidak satu-satu. Jadi kita langsung saja kita blok seperti ini, ya. Kemudian jangan lupa kalau ini mau di copy, ini harus ditekan di keyboard F4, ya, tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya akan sama, monitor segala macam, ya, monitor, CD-ROM, hard disk, monitor, printer. Kalau misalnya mau mencari harga ini, berarti ini tinggal dirubah. Kita tinggal blok dari sini sampai dengan sini, F4 gitu ya, kita enter. Nah, ini seperti ini, ya. Nah, itu contohnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda mau menggunakan yang sifatnya pakai array, ini langsung saja ya, langsung saja. Misalnya sama dengan lookup B20 itu lookup value-nya ya. Jadi posisi sel yang dicari ada di mana. Kemudian di sini A3 sampai dengan B7 adalah posisi dari kode sampai keterangan. Jadi kalau misalnya nanti ini mau pakai nanti mencari harga, ini tinggal blok saja seperti ini. Kemudian kita enter. Ya, ini tinggal di copy ke bawah. Itu contoh penggunaan array. Nah, kalau misalnya menggunakan VLOOKUP, ya, menggunakan VLOOKUP, nah itu adalah menggunakan vertikal gitu ya. Jadi ini tabelnya itu melihat dalam bentuk vertikal atau horizontal. Nah, ini tergantung nanti bentukan tabelnya kayak apa, tabel pembantunya. Kalau si kodenya ini adalah kodenya ke bawah gitu ya, ini kodenya ke bawah, ini menggunakan vertikal. Tapi kalau misalnya kodenya ke samping, ini ya, ini adalah horizontal. Nah, kita akan coba mencari berdasarkan kode yang vertikal ini, ya, seperti itu. Ini sebetulnya VLOOKUP dan HLOOKUP itu hampir sama dengan posisi array ya. Ini seperti ini ya. Jadi penggunanya hampir sama saja dengan yang lookup array. Jadi di sini kita gunakan sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value. Lookup value itu pasti posisi sel, ya, lookup atau nilai lookupnya ada di mana, atau posisi selnya ada di mana. Yang kita cari adalah yang ini, gitu ya. Kemudian titik koma. Kemudian tabel arraynya. Tabel arraynya ada di mana nih? Si posisi tabelnya. Nah, misalnya kita posisi langsung saja di sini semuanya. Jadi Anda boleh seperti ini kalau mencari apa istilahnya, keterangan gitu ya. Anda bisa seperti ini atau Anda bisa langsung blok seperti ini, nggak ada masalah gitu ya. Nah, ini F4. Kemudian titik koma. Kemudian di sini kolom index number. Kolom keberapa yang ada di tabel pembantu yang akan ditampilkan. Nah, menghitungnya di sini. Ini kolom ke-1, kolom kedua, kolom ke-3. Jadi kalau misalnya kita mau mencari CPU ini adalah kolom kedua. Kolom 1, kolom 2, kolom ke-3. Ya, tutup kurung. Ya, seperti ini, enter. Oh, ini ketiga, sorry, ini adalah yang kedua ya, kita mencari yang kedua. Jadi kalau misalnya nanti untuk harga itu adalah kolom ke-3. Nah, ini tinggal di copy, jadi hampir sama kan, hasilnya kan sama. Kalau misalnya tabel pembantunya ke samping ke seperti ini menggunakan fungsi HLOOKUP. Maka di sini adalah sama dengan HLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya sama, yang kita cari adalah yang di sini, ya, titik koma. Kemudian tabel array. Tabel array-nya ada di mana? Posisi tabelnya ada di mana? Ada di sini tabelnya. Ya, seperti itu. Jangan lupa ini harus diabsolutkan ya di F4 titik koma. Kemudian ada row index number. Row index number itu adalah baris keberapa yang akan ditampilkan. Nah, lihat, kalau tadi kan di sini ya kolom 1, 2, 3, 4. Kalau HLOOKUP itu menggunakan di sini. Ini baris ke-1, baris kedua, baris ke-3. Nah, karena kita mencari keterangan, berarti ini si row-nya itu adalah yang akan kita tampilkan adalah baris ke-2. Ya, seperti ini, tutup kurung.
enter. Nah ini ya contohnya seperti ini, kita blok. Nah maka hasilnya Anda sama saja ya, Anda mau pakai vector, array, VLOOKUP atau HLOOKUP, maka hasilnya akan sama seperti itu. Nah jadi terserah sebetulnya Anda mau pakai fungsi lookup yang mana, terserah Anda. Nah biasanya kita seringnya sih menggunakan yang seperti ini. Kalau seperti ini lebih enak karena saya terbiasa menggunakan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah itu ya. Nah cuma di sini ada beberapa kelemahan ya menggunakan vector dan array. Nah misalnya gini, misalnya kita mengetik si kode ini tidak berurutan. Misalnya di sini ada B1, misalnya B1-nya ada di sini, gitu ya. Sorry ini saya B1-nya ada di sini, A2-nya misalnya di sini, ya contohnya. Jadi ini urutannya seperti ini, tidak berurutan seperti tadi. Nah perhatikan untuk A2 rumus A2, si kode A2 ini adalah CD-ROM seharusnya. Munculnya adalah CPU ya. Jadi ini kan salah. Rumusnya sudah betul tapi hasilnya akan salah. Jadi posisinya seperti itu. Jadi ini akan salah semua. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya mau ini harus ditambahkan nantinya. Coba kita cek bisa nggak ditambahkan dengan tulisan false. Nah ini nggak bisa ya. Jadi kalau vector dan array itu ini adalah kelemahannya. Kalau misalnya ini harus sifatnya berurutan. Tapi kalau misalnya yang VLOOKUP HLOOKUP ini tinggal bisa menambahkan Anda false ya. False, kita enter. Nah nanti kita copy ke bawah. Nah lihat A2 itu adalah CD-ROM, betul ya. B1 itu monitor, ini betul. B2 adalah hard disk, B2 ini ya hard disk, A2 adalah CD-ROM A2. Nah jadi seperti itu. Jadi kelemahannya kalau vector dan array, kalau ininya tidak berurutan ini agak susah, jadi harus diurutkan dulu. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan vector dan array, maka ini harus diurutkan dulu posisinya. Sedangkan yang VLOOKUP dan HLOOKUP, kalau misalnya kita menambahkan tulisan false di belakangnya, maka walaupun ini tidak berurutan, hasilnya akan benar. Ya, seperti itu. Ini juga sama. Jadi kalau misalnya di belakangnya ini gunakan false, ya, maka ini hasilnya akan benar. Ini kan salah nih CD-ROM ya. Kalau kita copy ke bawah, maka hasilnya akan sama nih. Monitor, hard disk segala macam. Nah, itu contohnya. Nah, contoh yang kedua, kita lebih konsentrasi ke VLOOKUP dan HLOOKUP saja ya. Nah, kita akan mencoba menggunakan rumus yang VLOOKUP dan HLOOKUP. Ini contoh. Ini kita punya tabel utama seperti ini, ada kode, ada keterangan unit harga, jumlah, diskon dan total ya, seperti ini. Nah untuk penggunaan VLOOKUP dan HLOOKUP supaya kita lebih memudahkan, lebih baik kita kasih nama dulu si tabel ini ya. Jadi langkah pertamanya kita kasih tabelnya, kasih nama. Cara memberi nama adalah seperti ini supaya kita tidak bolak-balik. Kebetulan ini datanya sih kecil ya, sedikit. Kalau misalnya banyak database-nya, maka ini akan kerepotan ya, seperti ini. Jadi langkah pertama kita blok seperti ini ya, dari kode awal sampai tabel terakhir. Nah, di sini ada name box. Kita klik di sini, kita kasih nama saja, namanya misalnya kode. Kemudian kita enter. Ya, jadi kita tidak usah lagi nanti bolak-balik kalau misalnya ininya ada di sheet 2 atau sheet 3, jadi kita langsung saja ketik. Kita gunakan sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya, nilai tabelnya ada di mana atau posisi sel yang akan dicari di mana, di sini. Titik koma. Tabel array. Nah, kalau tabel array kan tadi itu dari blok dari sini sampai dengan sini.
Karena kita sudah ngasih nama, maka di sini langsung saja diketik kode, ya otomatis seperti itu. Jadi nggak usah lagi diblok. Kemudian kolom index number, kolom keberapa yang ditampilkan? Kolom kedua, tutup kurung, enter. Itu ya, ini CD-ROM sebagaimana ini dikopikan. B1 monitor. Oh, belum pakai false ya. Jadi kalau misalnya ini belum pakai false karena ini tidak berurutan, ini akan menjadi salah. Ya, ini lihat A1 CPU, B1 monitor. Ini adalah CD-ROM. Jadi di belakang si kolom index number ditambahkan dengan false. Jadi apapun yang salah ini ya bisa jadi benar. Nah, ya jadi seperti itu monitor. Monitor CPU salah. Harga adalah yang ini. Ya, kolom ketiga ini kolom 1, kolom 2, kolom ketiga. Jadi ini kolom kedua itu adalah menampilkan keterangan ini. Jadi kolom nomor indeks kolom itu adalah kolom keberapa yang akan ditampilkan dalam tabel pembantu. Nah, ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Jadi untuk mencari harga seperti ini sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kemudian lookup value-nya tetap yang ini. Tabel arena adalah yang sudah kita kasih nama, yaitu kode atau di blok dari sini sampai dengan sini, titik koma. Kolom index number. Nah, karena kita mencari harga, mencari ini ya, berarti ini kolom 1, kolom 2, kolom ketiga. Tutup kurung. Nah, tapi ini kalau mau ini pakai false ya, di belakangnya selalu pakai false. Ini untuk menghindari kesalahan kita tidak berurutan sisi kodenya. Tapi kalau Anda yakin ini sudah berurutan si kodenya, maka nggak usah pakai false juga nggak apa-apa. Jadi boleh pakai false atau tidak. Kalau tidak menggunakan tanda false ini, Anda harus pastikan si kode ini berurutan. Hasilnya keluar tapi nanti salah kalau tidak diurutkan, ya. Jadi sekali lagi boleh pakai false atau tidak. Itu tergantung dari Anda. Kalau Anda sudah yakin ini sudah berurutan, Anda nggak usah menggunakan false ini. Tapi kalau Anda ragu nanti apakah ini berurutan atau tidak, sebaiknya menggunakan kata false ini, ya seperti itu. Ini kan B1 1.500.000. Jumlah itu seperti tadi, ini dikali misalnya ini, ya. Ini tinggal di copy. Diskon misalnya kita bikin saja pakai fungsi if sama dengan misalnya ini kasih keterangan ya, jika misalnya unit yang dijual lebih dari 40, maka diskonnya misalnya 10% dikali jumlah. Kalau tidak, maka 5% dikali jumlah. Misalnya seperti ini perintahnya. Maka sama dengan kita baca jika if. Nah, unit yang dijual itu ada di mana? Di sini kan, jika unit yang dijual, klik ini. Operatornya apa? Lebih dari berarti seperti ini. Lebih dari 40, ya, itu adalah logical test-nya. Jadi logical test itu ada 3. Posisi sel, operator matematika, dan pembanding. Maka apa? Titik koma. Jawaban yang benarnya kalau misalnya si unit ini lebih dari 40, maka diskonnya adalah 10% dikali jumlah. Jumlah itu ada di mana? Posisi selnya ada di sini. Jika tidak berarti titik koma ya. Jika tidak, maka 5% dikali jumlah ada di sini. Ya, tutup kurung, enter. Nah, ya seperti ini. Ini tinggal copy. Jadi ini sih tergantung nanti rumus untuk Anda ya. Jadi penulisannya boleh seperti ini. Ya, boleh 10% dikali jumlah. Tapi kalau misalnya ini kali jumlah ya sebaiknya supaya lebih efisien kita langsung saja jika tidak maka 5% tutup kurung dikali jumlah. Nah, jadi menulis jumlahnya kalau misalnya ini sama-sama di 10% dikali jumlah, 5% dikali jumlah,
sebaiknya menulisnya di akhir saja supaya tidak berulang, ya. Jadi sebetulnya Anda boleh saja 10% dikali jumlah, 5% dikali jumlah, atau posisi seperti ini, 10%, 5% gitu ya, baru dikalikan jumlah. Ini sama saja. Nah, totalnya adalah sama dengan ini dikurangi sama ini, ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti ini tinggal Anda kasih di sini ya, tanda dolar ini, ya. Jadi ini untuk titik koma itu gunakan tanda dolar di sini, ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan di rumus yang kedua, bukan rumus yang kedua, ini contoh soal yang kedua. Nah, jadi kalau misalnya Anda punya database, nah ini contoh database misalnya ya, ini adalah contoh database mahasiswa Akpar NHI. Nah, ini contohnya seperti ini ada NIM, jadi ini harus ada nomor pokok ya, harus, atau ada kode yang tidak ada duplikasinya, jadi hanya satu gitu ya. Jadi database-nya itu, si kodenya itu adalah yang hanya satu saja, tidak boleh, artinya gini, si kode itu tidak ada duplikasi, jadi hanya spesifik, hanya satu kode saja. Misalnya ini mahasiswa, pasti nomor pokok yang dipunya hanya satu orang ya. Ini ada program, tempat lahir, jenis kelamin, dan yang lainnya. Nah, kalau misalnya Anda susah kan, bolak-balik harus diblok dari sini sampai selesai, agak susah kan, makanya sebaiknya ini kita blok seperti ini ya, database itu, supaya kita tidak bolak-balik. Nah, kalau sudah diblok seperti ini, kita kasih nama supaya memudahkan. Ini kan namanya database. Database-nya misalnya MHS, misalnya seperti ini. Jadi kasih namanya di sini. Jadi Anda nggak usah lagi bolak-balik. Jadi kalau misalnya Anda berhubungan dengan nama mahasiswa, berarti nanti menggunakan si kodenya adalah MHS. Kolom keberapa? Hitung saja, ini kolom 1, 2, 3 dan selanjutnya. Kalau sudah, ini di enter ya, seperti itu. Atau contoh yang kedua, ini adalah kita punya tabel pembantu untuk jenis mobil, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Misalnya nanti di sini kita blok supaya tidak bolak-balik ya, kasih nama. Jadi sebaiknya kalau kita menggunakan fungsi VLOOKUP dan LOOKUP, ini sebaiknya kasih nama saja. Blok dari kode awal ya, jangan dari sini. Ngebloknya nggak boleh dari sini nih. Ngebloknya dari kode awal ini. Kita blok sampai dengan sini. Kita kasih nama misalnya mobil. Ya, enter. Ini juga sama, kalau misalnya yang lookup, ngebloknya dari sini, jangan dari sini. Dari kode awal, dari sini sampai akhir. Misalnya mobil 2 misalnya ya, enter. Jadi kalau kita menggunakan lookup, berarti tabel database namanya mobil 2. Kalau ini adalah mobil saja ya. Nah, kita contoh di sini jenis mobil. Jenis mobil ini kita akan mencari ya ke tabel pembantu look ya. Kita melihat ke tabel ini. Jadi kita menggunakan misalnya vertikal yang menggunakan VLOOKUP. Tabelnya adalah tabel yang ini. Kolomnya kolom kedua. Jadi Anda bisa langsung saja seperti ini, sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value. Lookup value itu adalah posisi sel yang dicari. Nah, posisi selnya kan yang ini nih, berdasarkan kode. Klik kode ini, titik koma. Tabel arraynya tuh tadi ya, kalau tadi itu kan Anda blok dari sini sampai dengan selesai kan gitu ya. Nah, karena kita sudah kasih nama, jadi nggak usah lagi di blok, kita kasih nama saja misalnya mobil, titik koma. Kemudian kolom index number. Kolom ini index number itu adalah kolom keberapa yang akan kita tampilkan, 2. Kalau ini sudah Anda yakin ini berurutan, Anda bisa langsung tutup kurung. Tapi kalau Anda tidak yakin, Anda bisa menggunakan tanda false ya, ditulis di sini. Jadi sekali lagi, kalau Anda sudah yakin ini berurutan tabel pembantunya, Anda nggak usah pakai false lagi. Tetapi kalau misalnya nanti Anda tidak yakin, gunakanlah tanda false ini, enter. Tarif per hari diambil dari sini, hampir sama saja ya. Jadi ini bisa di copy seperti ini. Tarif per hari ini tinggal kita kopikan saja. Kopinya caranya gini, ini posisinya seperti ini, tinggal tarik ke kanan, ini tinggal dirubah menjadi 3, enter.
Nah ya, ini tinggal di copy ke bawah. Ini kenapa nih Mazda A6. Oh, A6 nggak ada ya, jadi ini tidak ada, jadi ini kita gunakan pakai tabel yang lain saja ya. Nah ini sisanya tinggal di copy ke atas. Biaya itu adalah sama dengan ini dikali dengan ini, enter. Nah ini tinggal dikopikan saja ke bawah. Diskon ini misalnya ya, diskon ini ketentuannya. Jika lama sewa lebih dari 5 maka diskonnya 2% dikali biaya, jika tidak maka 0. Kita baca sama dengan jika lama sewa itu ada di sini. Klik lama sewa. Operatornya apa? Lebih dari apa? 5. Kan gitu ya. Jadi operator matematikanya seperti ini. Jika C5 lebih dari 5 maka diskonnya adalah 2%. 2% dikali biaya. Biaya itu ada di sini. Jika tidak maka 0. Tutup kurung, enter. Ya, seperti ini. Blok. Nah, ini 00. Kenapa 0? Karena ini tidak lebih dari 5. Kenapa 5 tidak dapat diskon? Karena tidak lebih dari 5. Ya. Harusnya kalau misalnya mau lebih dari 5, misalnya 6, maka di sini akan mendapatkan diskon. Ya, seperti itu. Jangan lupa ini rapihkan, kemudian pakai tanda pakai tanda koma. Ya, seperti itu. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.